maradun tahabu minhu ala nafsika wasbir hatta yadahula wa kuta wa'atul dati. Jika engkau tidak bisa menggunakan air karena memang tidak ada air setelah dicari di kemana-mana, atau karena engkau terkena uzur seperti sedang menderita sakit misalnya, atau karena ada rintangan yang menghalangi engkau memperoleh air di suatu tempat, seperti misalnya ada binatang buas yang tengah menghadang, atau air yang tersedia sedang dibutuhkan olehmu atau oleh temanmu untuk kepentingan minum, atau air itu milik orang lain dan dijual dengan harga yang cukup mahal di atas harga yang lazim, atau engkau sedang menderita luka maupun penyakit yang tidak boleh terkena air, maka bersabarlah atasnya. Begitu masuk waktu sholat fardu, dapatkan tanah berdebu terlihat bersih dan suci. Bismillah. Tayammum ini merupakan salah satu ibadah atau alat suci yang diberikan Allah secara khusus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak mengangkat hadas, tapi dia memperbolehkan penggunanya untuk mendirikan ibadah sholat atau memegang Al-Quran. Karena tayamum ini dikatakan ulama bagian termasuk daripada alat toharo yang sifatnya lemah, berbeda dengan air, ya. Nah, di situ dulu kita pahami. Makanya di sini para ulama berpendapat ada yang menghukumi tayamum bagi penggunanya itu jika ibadahnya sholat wajib diqadha. Karena tayamum dikatakan toharonya itu lemah, beda dengan air. Kalau air dia alat bersuci tapi dihukumi kuat. Kuat di sini artinya apa? Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Dengan air itu bisa digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, atau menghilangkan najis yang didapati di tempat, di pakaian ataupun di badan. Berbeda dengan tayamum, dia tidak mengangkat hadas, dia tidak menghilangkan najas, tapi dia menjadi salah satu alternatif diperbolehkan bagi yang hadas untuk mendirikan sholat, dan sholatnya nanti wajib diqadha dengan ketentuan-ketentuan ulama yang berlaku dari syarat-syaratnya. Ya, tentunya akan kita pelajari lebih detailnya itu di dalam kajian fikih. Nah, tayamum ini kekhususan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang Allah berikan untuk Nabi, ya, yang mempermudah dengan itu kita umatnya tetap dalam keadaan tidak memiliki alasan untuk meninggalkan sholat, ya. Orang mendirikan sholat, alat suci yang dipakainya untuk mengangkat hadas adalah air. yakni sebelum mendirikan sholat wajib atas dirinya berwudu. Ketika air tidak ada, apakah itu menjadi alasan untuk membolehkan orang tersebut, muslim tersebut meniadakan sholat atau meninggalkan? Tidak. Makanya Allah menunjukkan daripada kasih sayangnya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tidak menginginkan
hambanya itu terputus hubungannya dalam satu hari satu malam. Dengan apa? Dengan sholat. Dan sholat itu adalah komunikasi antara seorang hamba mukmin, mau laki ataupun perempuan, kepada Tuhannya Allah. Jadi kalau tidak ada air, maka Allah perbolehkan dengan ini, tayamum. Kenapa Allah memperbolehkan, mengizinkan tayamum? Supaya kita tidak terputus komunikasinya dari ibadah sholat tadi, kewajiban tadi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul menyayangi umat Nabi, sebagaimana Allah menyayangi nabinya. Lalu bagaimana ada orang yang air komplit ada, nggak ada musim panas, nggak ada kering, sengaja meninggalkan sholat? Berarti itu orang yang merugi. Bukankah dengan kita ketahui ketika tidak ada air boleh menggunakan turab atau debu, tanah berdebu untuk bertayamum agar kita punya hubungan terus dengan Allah. Lalu tiba-tiba ada manusia yang kalau bab sekarang ini kan lagi kasus hebohnya demo ini kan gara-gara ada satu anggota yang ngatakan tolol gitu ya, marah kan, nggak terima gitu kan, rakyat dikatakan tolol. Nah, lalu di mana dikatakan orang mukmin itu cerdas ketika dia tahu hukum mendirikan sholat, sengaja ditinggal sama dia. Tapi ketika dibilang tolol, dia mau marah, nggak terima. Oke lah, urusan dunia. Ya, urusan tunjangan dunia, urusan parlemen, urusan dunia nggak dibawa mati. Tapi kalau ada urusan akhirat antara kamu dengan Allah, yang menyambungkan kita dengan Allah, lalu terputus, disambungkan lagi sama orang yang menginginkan kemuliaan, kebaikan. Siapa? Nabi kita Muhammad. Ya. Tiba-tiba ini manusia meninggalkan dengan sengaja. Sengaja, bukan dia tidak tahu hukum mendirikan sholat itu wajib, ya. Tapi dia tahu mendirikan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan sengaja dosa besar. Kalau nggak ada air dibolehkan sama Allah tayamum. Tapi ini sengaja dia tinggalkan. Tiba-tiba dikasih katakan tolol, dia nggak mau terima? Jangan. Mestinya kita berterima kasih. Kenapa? Karena bahasanya mungkin mengejek, tapi tujuannya agar kamu tetap tersambung dengan Allah. Ya. Lantas mau dibilang pintar gitu, atau dibilang cerdas ketika tahu hukum sholat 5 waktu itu perintah utama dalam dan bagi setiap muslim mukmin, ditinggal sengaja. Mau dibilang pinter yang kayak gitu? Tidak pantas dibilang pinter. Kalau dibilang tolol nggak terima, nah terus mau dibilangnya bagaimana? Sengaja, bukan tidak sengaja. Seperti ketiduran, lupa. Nah, ini tidak sengaja. Ini dia sengaja. Nanti kenapa nggak dirikan sholat? Ayo sholat. Nggak mau aneh. Nah kan wajib sholat kita nih, umat Islam kita nih wajib menyembah Allah. Tuhan itu adalah ibadah kita, umat Islam. Nggak mau anak, kau aja lah, aku nggak mau sholat. Selama dia tidak mengingkari sholat itu tidak wajib hukumnya untuk sholat 5 waktu, nah, itu bisa kafir, dia murtad. Dia tahu hukumnya tetap, cuma dia ini sungkan, malas, nafsunya lebih menguasai dia dari akal sehatnya. Akhirnya dia berkata, tidak mau sholat, sholat aja kamu. Aku tidak mau sholat. Ya udah, tolol kau. Jangan marah kalau dibilang gitu. Ya, kalau ada guru yang mengatakan seperti itu, jangan marah. Kenapa? Karena dia berupaya menyelamatkanmu dari neraka Allah. Kalau ada temanmu yang mengatakan jangan kamu marah, karena dia ingin menyelamatkan atau mengajakmu sama-sama masuk surga dan terhindar dari neraka Allah. Ini urusannya akhirat, bukan main-main.
Kalau urusan dunia halubu mau ente ambil, ente tanggepi, ente nggak tanggepin ya masing-masing orang. Ya. Tapi kalau urusan akhirat enggak, mesti kamu betul-betul berterima kasih. Kamu menyelamatkan aku dari siksa Allah. Nah, kalau urusan dunia mah dipecat aja. Udah nggak ada lagi jabatan, nggak ada lagi peranan dia ada dalam urusan duniawi. Nanti mau protes dibilang tolol, ya oke nggak apa-apa. Ada orang yang nggak mau ngambil pusing, ya sudah biarin aja. Yang mengatakan fulan tolol, dia tolol gitu loh. Ada orang mengatakan, umat Islam mengatakan kepada saudaranya Islam, kafir, sesungguhnya dialah orang yang kafir dalam i'tiqad, bisa jadi dalam pemahaman. Ya, jadi tidak boleh kita mengucapkan kalimat yang tidak baik. Tapi kalau kita dikatakan untuk diselamatkan dari siksa Allah, tiba-tiba ini orang bahlul ente nih, diajak sholat tidak mau, padahal ente tahu hukumnya wajib. Nah, kalimat bahlul itu tadi, jahil maksudnya bodoh. Bodoh atau saudaranya sepupunya namanya tolol. Jangan ente marah, mesti ente bersyukur, terima kasih. Di luar sholat saja Allah itu kalau ingin menunjukkan kasih sayangnya itu menjaga wudhu dalam keadaan berkelanjutan. Bukan saja dalam keadaan mau mendirikan sholat, di luar sholat, nah seperti sekarang dalam keadaan berwudhu misal. Itu adalah komunikasi daripada kita dengan Allah. Yang Allah inginkan pada kita itu tersambung hubungan. Dengan apa? Dengan wudhu itu. Bilang Allah dalam hadits qudsi, siapa orang yang berhadas lalu dia berwudhu. Berarti siapa orang yang berhadas lalu dia berwudhu, berarti dia telah, siapa orang berhadas, man hadatsa wa lam yatawaddo, barang siapa yang berhadas tapi dia tidak berwudu, berarti dia telah meninggalkan aku. Pahami itu kalimatnya. Kita tidak punya wudu nih, hadas nih, kita biarkan, kita ridho dalam keadaan diri kita ini hadas. Ini di luar bab sholat loh ya, bisa dipahami, di luar konteks mendirikan sholat. Ente habis sholat isya tadi, sudah selesai kewajibanmu malam ini untuk perihal sholat isya. Nanti sholat subuh lagi wajib, ya kan? Dari waktu habis selesai isya sampai sholat subuh tiba, menjelang sholat subuh tiba, kamu hadas. Tapi kamu biarkan dirimu dalam keadaan hadas. Bukan kamu berwudu untuk menjaga dirimu dalam keadaan toharoh. Bilang Allah, orang yang berhadas tidak mau berwudu, tidak mau mensucikan diri, berarti dia meninggalkan aku. Nah, ini sengaja kita yang meninggalkan Allah. Artinya apa? Dengan wudu itu kita menyambung, ada komunikasi, ada keterikatan dengan Allah. Makanya Allah bilang yang hadas tidak mau berwudu, berarti dia telah meninggalkan aku. Dia yang menjauh itu namanya. Orang pintar mau mendekat atau menjauh dari kepada Allah? Ya mendekatlah. Ya. Yang orang pintar, orang paham, orang cerdas, dia tidak mau jauh dari Tuhannya. Untuk bagi orang yang beriman, tidak mau dia menjauh dari Allah Tuhannya. Kenapa? Dengan dekat selalu kepada Tuhannya Allah, dia terjaga, dia dilindungi Allah, dia selalu dalam keadaan terkoneksi dengan Tuhannya Allah. Dia mendapatkan ketenangan jiwanya. Dia dijauhkan daripada godaan-godaan atau bisikan-bisikan yang bisa menyesatkannya. Karena itu banyak fadilahnya berwudu. Makanya Allah ingin kamu tersambung denganku, bukan saja saat mau mendirikan sholat baru berwudu, tapi saat kamu tidak mau mendirikan sholat, tidak dalam keadaan lagi mendirikan sholat, kamu tetap mempunyai hubungan denganku, kata Allah. Caranya apa? Jangan biarkan dirimu dalam keadaan tidak berhadas atau tidak suci, artinya berwudu. Yang hadas tidak berwudu berarti dia meninggalkanku. Ya, ini orang pintar kalau paham dia. Orang yang pintar dia paham maksudnya dengan kalimat pertama yang disampaikan Allah dalam hadits qudsi. Yang hadas tapi tidak mau berwudu berarti dia meninggalkanku. Kalau orang cerdas
dia akan berwudu. Kenapa? Karena dengan berwudu dia bukan menjauh dari Allah, justru dia sekarang bersama Tuhannya Allah. Ya, paham? Bisa sampai di situ bisa dipahami? Barang siapa yang berwudu, setelah dia berwudu, tapi dia tidak dirikan 2 sholat sunnah setelah wudu, faqad jafani, berarti dia juga meninggalkan aku. Karena setiap habis sunnah wudu ada sholat sunnah namanya ba'diyatul wudu. Kerjakan 2 rakaat. Habis wudu memungkinkan kamu untuk sholat sunnah ba'diyatul wudu, lakukan. Nah, orang yang sudah berwudu berarti dia menyambung, tapi dia tidak mendirikan 2 rakaat sholat yang disunnahkan setelah dia berwudu. Berarti dia masih memutuskan atau menjauhkan diri dariku. Siapa orang yang berwudu kemudian dia mendirikan 2 rakaat setelah berwudu, tapi setelah sholat dia tidak berdoa meminta kepadaku, berarti dia juga telah meninggalkan aku, menjauh dariku. Subhanallah, ini rantaian hadis ini, firman Allah dalam hadis qudsi ini, betul-betul Allah ingin memberikan koneksi, komunikasi, hubungan antara kita dengannya itu hatta di luar sholat. Dengan satu ibadah namanya apa? Menjaga dengan mengoptimalkan diri kita selalu dalam keadaan berwudu. Di luar konteks mau mendirikan sholat, batal langsung dia berwudu lagi, batal dia langsung berwudu, langsung dia berwudu lagi. Tahapan pertama dia ambil, batal dia wudu, berarti dia sambung hubungan dengan Allah. Habis wudu dia tidak sholat, nah berarti dia meninggalkan Allah. Kalau begitu sholat 2 rakaat. Habis sholat dia tidak meminta berdoa kepadaku, berarti dia meninggalkanku. Kalau begitu artinya habis sholat berdoa, minta sama Allah apapun dengan hajatmu. Siapa orang yang berwudu mendirikan sholat sunnah 2 rakaat ba'diyatul wudu, kemudian dia berdoa kepadaku dan aku tidak mengabulkan doanya, berarti aku yang meninggalkannya dan aku bukan Tuhan yang meninggalkan hambaku. Ya ani doanya pasti dikabulkan sama Allah. Jadi komunikasi itu tidak terputus sama sekali. Jadi kita berwudu, kita sholat 2 rakaat habis wudu, lalu kita memohon kepada Allah dengan doa dan permintaan, permohonan, tapi tidak dikabulkan, mustahil. Itu sama saja aku yang meninggalkan dia, dan aku kata Allah bukan Tuhan yang meninggalkan hambaku. Yang ada sebaliknya, justru kita yang kadang sengaja meninggalkan Allah. Dengan apa? Membiarkan diri kita dalam keadaan hadas, tidak punya wudu. Paham? Nah ini sholat begitu juga. Jadi tidak ada alasan orang yang ketika tidak ada air lalu dia tidak sholat. Ada solusi yang lain. Nah solusi ini, alternatif ini adalah kekhususan yang Allah beri kepada kita, kepada Nabi, untuk kita umat Nabi. Bilang Nabi SAW di dalam hadis beliau, muttafaqun alaih, ya, rawal Bukhari Muslim, u'titu khamsan lam yu'tihunna ahadun qabli. Aku diberi sama Allah 5 perkara khusus yang tidak Allah berikan kepada siapapun dari orang-orang sebelumku. Maksudnya dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad nggak dapat 5 perkara khususiyah ini. Cuma Allah berikan 5 perkara khusus ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa yang pertama? Masirtu birru'bi nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan kemenangan sama Allah terhadap musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan. Jadi orang-orang musuh-musuh Islam itu kalau denger aja berita bahwasanya akan datang kaum muslimin, pasukan muslimin, atau mau terjun jihad fisabilillah, itu 1 bulan belum terjadi, mereka udah ketakutan dibikin sama Allah. Sudah dibikin sama Allah, rasa takut mereka itu udah didapetin. Padahal terjadi peperangan itu kapan? 1 bulan lagi.
Jaraknya masih jauh, tapi rasa takutnya sudah timbul pada diri mereka. Nah, itu didapatkan oleh Nabi Muhammad. Kehususannya spesial dari Allah untuk Nabi Muhammad. Ketika mau turun berperang umat Islam melawan orang-orang yang tidak beriman dari kaum, mau itu orang musyrik ataupun kaum kafir, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, min ahlil kitab yang tidak beriman, itu 1 bulan mereka sudah dibikin Allah ketakutan. Oh, Nabi Muhammadnya masih di Madinah, para sahabatnya masih di Madinah. Ya, andai 1 bulan lagi terjadi peperangan, nah dari situ sudah mulai ketakutan mereka. Padahal orangnya belum bergerak sama sekali umat Islamnya. Nah, itu kekhususan yang Allah berikan. Ya, nusirtu birru'bi masiratu syahrin. Diberikan untukku kemenangan terhadap musuhku dengan rasa takut di dalam hati dan benak mereka. Perjalanan satu bulan lamanya. Belum terjadi peperangan udah rasa takut duluan. Yang kedua apa? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Ini kekhususan yang kedua Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dan didapatkan untuk kita umatnya. Apa yang kedua kekhususan yang Allah berikan? Dijadikan oleh Allah bumi ini, semua bumi ini yang kita injak nih, bumi ini dijadikan Allah untuk umatku, untukku, untuk umatku, kata Allah. Nah, kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, dijadikan Allah bumi ini masjid dan tanahnya suci. Nah, maksudnya apa suci? Bisa digunakan untuk tayamum. Jadi dimanapun dari umatku, siapapun mereka masuk waktu sholat dan ingin bersegera mendirikan sholat, tidak ada air, maka dibolehkan menggunakan turab atau debu. Tanah ini, bumi ini tadi. Bumi ini masjid, ya. Kemudian tanahnya suci. Ente mau sholat di tengah jalan, boleh tidak? Boleh, kenapa tidak? Semua bumi Allah masjid. Oh, ini dinamakan bumi itu masjid. Anak nggak ada wudhu, air kita nih nggak keluar sama sekali. Ente bisa jadikan tanah atau untuk perantara bersuci, diperbolehkan. Ya, makanya niat tayamum itu nanti ada tambahan niat istibaha, diperbolehkan. Ya, supaya diperbolehkan mendirikan sholat. Karena mau sholatnya di jalanan, tuh di jalanan, ya nggak apa-apa, itu masjid. Selama ya tempat kamu berdiri, kamu duduk, kamu sujud memenuhi syarat, nggak ada najis, bersih daripada yang membatalkan sholat. Tanahnya, debunya bisa dijadikan untuk tayamum, iya, dengan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi di mana bumi pun ente mau sholat, kalau sholatnya di atas air, ya kalau ente punya keramat nggak apa-apa, ente sahibul karomah, sholat di atas air itu bagian dari bumi. Cuma boleh nggak tayamum? Ada air. Mau sholatnya di langit, nah bagaimana sholat di langit ya? Kalau ente sahibul karomah, ya, bisa terbang, nggak apa namanya, nggak perlu peralatan. Kalau sholatnya di atas pesawat, itu bukan sholat di langit, ente masih nginjek bumi, itu namanya. Ada injekan, bumi itu tempat injekan kita, itu namanya bumi. Sholat di mana? Sholat di langit misalnya tadi. Enggak taunya di atas loteng misalnya tadi. Tetap aja itu bumi, karena ente masih nginjek kaki ente. Yang dinamakan langit itu ente ngambang gitu, apa namanya, terbang gitu, nggak nginjek apa-apa, itu namanya baru sholat di udara. Tapi nggak ada yang seperti itu. Apalagi yang hadir ini. Nah, sholat di alhamdulillah anak kemarin itu sholat di atas awan. Saya iyain aja dah, daripada tambah gede problemnya, nanti dituntut sama rakyat. Iyain aja sudah kalau udah ngomong kayak gitu.
Ya, jadi dijadikan ini bumi sama Allah masjid, iya. Tanahnya bisa digunakan bersuci tayamum, maksudnya iya. Kapanpun, dimanapun hambaku masuk waktu sholat dan ingin mendirikan sholat, diperbolehkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa uhilla liyal ghanaim walam tuhilla ahadun gabli. Dihalalkan untukku, kata Nabi, apa? Harta rampasan perang yang tidak Allah halalkan, rampasan perang terhadap Nabi sebelumku, orang-orang sebelumku. Samit. Makanya ketika umat Islam memenangkan peperangan, yang ikut perang dia boleh mendapatkan rampasan perang. Tapi kalau Nabi sebelum Nabi kita Muhammad berperang, ada rampasan perang, itu langsung diambil sama Allah dengan cara apa? Disambar dengan petir, kebakar. Nggak ada Nabi yang menikmati, apalagi yang ikut berperang dari umat itu mengambil, mendapatkan harta. Itu cuma didapatkan kita aja, umat Nabi Muhammad. Kekhususan, namanya kekhususan. Ada jalur umum, ada jalur khusus. Nah, khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya didapatkan. Ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, wa'utitu syafa'ah. Aku diberikan hak spesial sama Allah. Nanti di hari kiamat itu syafaat. Apapun itu jenis syafaatnya itu terbagi tiga. Yaitu di dalam pembahasan lain lagi. Intinya Allah memberikan untuk Nabi secara khusus syafaat yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi ketika diceritakan Imam Muslim dalam Sahih, ketika Nabi itu diperintahkan untuk naik ke satu tempat yang murtafi, tinggi, sujud, memuji Allah dengan pujian yang enggak pernah Nabi lakukan, cuma mengharapkan mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umat. Hatta yang di dalam neraka diberikan syafaat selagi di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Ya, dia tidak pernah musyrik, dia tidak pernah murtad, dia bukan bagian daripada orang-orang yang tidak beriman. Dia beriman tapi banyak maksiat. Meski dia di dalam neraka, selagi di hatinya ada la ilaha illallah, tetap akan diselamatkan sama. Itu namanya syafaat, pertolongan. Ya, tapi berharap kepada Allah jangan sampai dimasukkan ke neraka, melainkan kalau kita ada dosa segera diampunkan Allah, dimaafkan Allah, diganti dengan kebaikan dari kesalahan dan dosa yang ada pada kita, sehingga tidak masuk nyicip itu tempat. Ya, semoga Allah jauhkan dari neraka. Ya. Andai pun ada dari umatnya tapi di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, tetap ditolong sama Nabi. Itu syafaatul uzma namanya. Bilang Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku simpan syafaat khususku ini untuk pendosa besar dari umatku nanti di hari kiamat. Saat Nabi bangkit itu dari sujud yang lama, yang gak pernah Nabi sujud, gak pernah Nabi memuji Allah, mengagungkan Allah waktu masih hidup di dunia, itu disimpan, digunakan Nabi nanti dengan izin Allah, ilhamkan dari Allah untuk Nabi mengucap dan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tahu yang waktu seketika Nabi diizinkan mengangkat kepala, Nabi melihat ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Bagaimana Nabi bisa mengenal umatnya? Dari athar wudu, bekas wudu yang dilakukan oleh umatnya. Mau kejauhan seberapa jauh pun di mahsyar itu Nabi tahu itu ada bekas wudu pada umatku. Ya. Yang melebihkan basuhan anggota tubuh ketika berwudu. Nah, itu kelihatan Nabi. Ini umatku, umat yang lain nggak ada. Ya. Mau di sisi manapun dari setiap sudut, ketika Nabi mendapati ada yang bekas wudu, itulah umat Nabi. Mengenal kita nanti di hari kiamat ya dengan bekas wudu. Makanya tadi jangan lepas wudu. Jangan putuskan diri kita, jangan pernah merelakan diri kita dalam keadaan hadas. Allah berikan pemahaman, ya. Batal wudu, batal wudu. Ya. Ketika kamu ingin betul-betul menjaga wudumu, tidak mau batal, bilang sama istrimu kalau dia lagi di sampingmu, aku lagi ada wudu ya, aku lagi jaga wudu. Ngomong sama bini, dia tidak bakal usil sama kamu. Kalaupun dia usil, ya udah nggak apa-apa. Artinya dia mau manja-manjaan, wudhu lagi.
Ya, diusilin lagi sama dia supaya batal wudumu. Sini belajar madhab selain Syafi'i. Nanti kita ajarkan senggol lah nggak batal. Tapi harus ada tatanannya, ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya. Ana ada wudu, senggolnya nggak batal, gitu. Kok bisa? Ana pakai madhab lain wudu ana. Nah sekarang gantian, ketika dia ada wudu, kau yang senggol. Nggak mau kau ajarin kau cara madhab yang lain, kau tetap dalam Syafi'i, wudu lah terus. Canda ya, jangan sengaja membatalkan bagi seorang istri kalau suaminya sudah mengatakan dia menjaga wudu. Ya, berarti dia memutus hubungan suaminya dengan Allah Tuhannya. Yang suka bikin ulah kayak gitu siapa? Yang tidak suka hamba itu terkomunikasi dengan Allah siapa kira-kira? Setan. Pinter. Tapi jangan bilang binimu setan, ya, kacau dia, ya. Paling tidak kamu sindir saja kalau itu terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah paham dia, ya. Maksudmu apa? Paling keluar kalimat kayak gitu. Ya ente jawab, ana tahu, ana memohon perlindungan kepada salah kan, ana memohon. Kau merasa dirimu setan katanya kan seperti itu. Ya, gitu aja. Kalau dia merasa, ya ini sifatnya setan. Ya, tadi Ustaz Arsyad bilang tuh, mungkin karakternya, akhlaknya seperti akhlak syaitan. Dia ngerasa, ya enggak bakal dia akan ala kulli hal. Dan yang terakhir, wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassah. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada kaumnya secara khusus. Tapi untuk Nabi kita Muhammad, ya, wa bu'itsu ilan nasi ammah, secara umum, mau kafir, mau Yahudi, mau musyrik, mau Nasrani, mau penyembah batu kerikil, matahari, rumput, pohon, bodoh amat, Nabi diutus untuk semuanya. Umat yang selagi dia dikatakan manusia, Nabi diutus untuknya secara khusus. Nggak peduli warna kulit, nggak peduli suku apa, ras apa, pokoknya kena semua dari dakwahnya Nabi kita Muhammad. Maksudnya Islam ini. Adapun Nabi sebelumnya, ya udah, kalau seandainya Nabi itu diutus misalnya dari suku Bugis, suku Bugis saja yang didakwain. Kalau Nabi di zaman ini umpama ada suku Bugis di sono, ya. Ada misalnya diutusnya Nabi itu di zaman sekarang ini contoh ya. Diutusnya ke suku apa misalnya Jawa, ya udah ke Jawa aja, nggak bakal Nabi itu ke suku selain Jawa. Itu Nabi dulu. Diutusnya ke Bani Israel, nggak ada selain Bani Israel. Mainnya di situ aja. Tapi keturunan regenerasinya Bani Israel itu kan sampai saat ini pun ada, masih ada. Belahan Eropa itu dari keturunan Bani Israel banyak kan, tapi dari jalur Ham, anak Nabi Nuh. Ya, atau Sam, bukan Samson. Mana Samson? Tidak ada di sini ya. Nabi Nuh kan punya 4 tuh anak laki-laki, Kan'an, Ham, Sam, sama siapa lagi? Lupa saya satunya. Ada yang dari sini terpecah ke Arab, ada yang lainnya ke Eropa. Nah itu kan anak ke Bani Israel semua tuh. Kena Nabi semua diutus. Jadinya sekarang ini bangsa Yahudi, orang Nasrani, min ahlil kitab, tetap kena Nabi diutus untuk mereka. Semua yang dinamakan manusia. Ini 5 kekhususan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad dan dinikmati oleh kita umatnya. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi kita Muhammad tanpa kita meminta, tanpa kita berharap, sebagaimana Nabi Musa pernah berharap dan meminta untuk dijadikan umat Nabi. Nah ini termasuk kekhususan tayamum ini yang diberikan Allah kepada Nabi dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita lanjutkan apa yang dimaksudkan dan bagaimana tata cara ibadah tayamum, sehingga kita mengetahui dalam keadaan tertentu, ya, ketika kita diharuskan untuk tidak menggunakan air, walaupun ada air dan tidak ada air, maka kita tahu caranya
bertayamum ya. Karena di zaman sahabat itu ada salah satu sahabat kalau tidak salah namanya Amr bin Al-As. Ya, musim dingin kota Madinah saat itu, kemudian nggak bisa tersentuh air, nggak kuat. Kemudian beliau itu ihtilam, mimpi basah. Setelah dikasih tahu cara adanya ibadah tayamum, tapi belum mengetahui secara signifikan caranya. Alhasil dia mengangkat hadas besarnya tadi dengan tayamum. Kalau dengan air bagaimana mengangkat hadas besar? Mandi. Nah, sekarang air katakan ada atau tidak ada, tapi ada satu cuaca yang tidak memungkinkan dia untuk menggunakan air karena dia takut mati. Itu pun alasan yang disampaikannya kepada Nabi ketika ditanya, kenapa sholat mengimami jamaah dalam keadaan junub? Bilang Nabi, ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan jangan pernah membunuh dirimu sendiri, sungguhnya Allah itu maha pengampun. Nabi tersenyum, tertawa. Nabi mendengarkan jawaban Amr bin As. Tapi tata cara tayamumnya, mengangkat hadas besarnya karena takut air. Bagaimana? Kalau air tadi kita gunakan dengan cara mandi ya. Nah, karena beliau mungkin saat itu belum tahu tata caranya, dia berguling di tanah, di debu. Dianggapnya kan kalau mandi kan harus basah semua. Nah, tayamum mungkin dikiranya begitu, jadi debuan semua dia punya badan. Akhirnya diajarkan Nabi cukup dengan 2 pukulan. Pukulan pertama di wajah, pukulan kedua di tangan. Ya, itu dia dijadikan menjadikan Nabi SAW tertawa melihat perilakunya. Ya, Amr bin As atau salah satu sahabat di zaman tersebut. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Ya, daripada apa yang kita pelajari pada malam hari ini dari perihal tayamum, ibadah yang menjadi kekhususan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, dan Allah berikan selalu untuk kita sehat walafiat, kekuatan untuk kita senantiasa belajar agama, memperkuat diri kita, iman kita, keyakinan kita dengan agama yang diajarkan oleh Nabi melalui ulama kita dimanapun kita. Semoga Allah berikan manfaat dan pemahaman dan dimudahkan kita mengamalkan, insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La